Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Karunia Ramadan dengan NIM 2200302095 kelas 3B1. Di sini saya akan membahas tentang buku kerja kewirausahaan kedua, yaitu bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Untuk buku pertama yaitu persiapan fondasi etika dan hukum berbisnis dengan produk atau jasanya, yaitu Lunchbox Web. Langkah yang pertama yaitu identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru dengan kriteria kinerja budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Mencakup mengembangkan code of conduct atau kode etik, menerapkan program pelatihan etik, dan budaya etik yang kuat dapat mencakupi reputasi merek yang lebih baik, meningkatkan komitmen karyawan, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan yang terakhir ada menghindari potensi sanksi. Untuk kriteria yang kedua yaitu notaris perusahaan dipilih sesuai dengan bidang bisnis. Untuk notaris perusahaannya yaitu mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha melalui proses awal sebelumnya. Untuk yang ketiga yaitu perjanjian para founder disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Perjanjian para founder dapat mencakupi sifat bisnis prospektif, bentuk hukum kepemilikan bisnis, identifikasi setiap kekayaan intelektual yang masuk ke bisnis, dan yang terakhir ada deskripsi modal operasi awal klausa buyback. Untuk perselisihan hukum dapat dihindari dengan memenuhi semua kewajiban kontrak, hindari undercapitalization, mendapatkan semuanya secara tertulis, tetapkan standar, dan juga kesepakatan hukum meliputi perjanjian non-disclosure atau mengikat karyawan atau pihak lain seperti pemasok untuk tidak mengungkapkan rahasia dagang perusahaan. Perjanjian mencegah seseorang bersaing dengan mantan majikan untuk jangka waktu tertentu. Langkah kedua yaitu memilih bentuk organisasi. Bentuk organisasi bisnis diidentifikasi dan mencakupi sole proprietorship atau kepemilikan tunggal. Yang kedua, ada isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Isu-isu memilih bentuk organisasi dapat mencakupi biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum, sejauh mana aset pribadi dapat dimatikan dari kewajiban bisnis, pertimbangan pajak, dan yang terakhir transferabilitas bisnis di masa depan. Langkah ketiga yaitu mendapatkan lisensi dan izin usaha. Persyaratan izin usaha dipenuhi, dapat mencakupi syarat SPUP online untuk perusahaan perseorangan, meliputi fotokopi KTP pemegang saham perusahaan, fotokopi NPWP, fotokopi SITU, neraca perusahaan, materai 6.000, foto direktur utama atau penanggung jawab atau pemilik perusahaan dengan ukuran 4x6 2 lembar, surat izin lain terkait usaha yang dijalankan. Selanjutnya ada izin pajak penjualan diajukan. Izin pajak penjualannya yaitu pajak sebelum pajak pertambahan nilai atau PPN yang dipungut atas transaksi penjualannya. Selanjutnya ada izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan didapatkan. Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan mencakup Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintah termasuk Badan POM dalam rangka mendukung kemudahan berusaha. Untuk kegiatan usaha mikro dan kecil mengedepankan pembinaan. Dan yang ketiga, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan izin gangguan dan izin tempat usaha. Untuk buku kerja selanjutnya yaitu menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Elemen yang pertama yaitu identifikasi pengelolaan keuangan. Untuk kriteria kinerja, tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi dengan profitabilitasnya dengan status baik, likuiditasnya kurang, efisiensi dengan status sedang, dan stabilitas dengan status sedang. Yang kedua ada proses pengelolaan keuangan diidentifikasi, preparasi laporan pendapatan dengan statusnya itu baik, neraca baik, dan laporan cash flow dengan status baik. Yang kedua ada preparasi perakiraan keuangan dengan pendapatan sedang, pengeluaran sedang, dan juga belanja modal sedang. Untuk preparasi proforma laporan keuangan,
laporan performa pendapatan dengan status baik, laporan performa neraca baik, dan laporan performa cash flow baik. Analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan, rasio analisis baik, mengukur hasil dibanding rencana sedang, mengukur hasil-hasil dengan norma industri sedang. Yang ketiga ada laporan historis keuangan, diidentifikasi dengan laporan keuangan baik, neraca baik, dan laporan cash flow baik. Untuk perakiraan keuangan, diidentifikasi laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraan dengan status sedang. Perakiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perakiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha sejenis sedang. Perakiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada yang pertama, catatan penjualan terdahulu, kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini, dan yang ketiga ada faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depannya sedang. Langkah kedua yaitu identifikasi proforma keuangan. Dengan laporan proforma diidentifikasi proforma laba rugi dengan status sedang, proforma pendapatan baik, proforma neraca sedang, dan proforma arus kas sedang. Untuk rasio analisis, likuiditasnya sedang, efisiensi operasi baik, dan profitabilitas baik. Dan yang terakhir untuk rekomendasi, karena dilihat dari analisa bisnis yang dibuat ini akan menguntungkan, maka diharapkan untuk segera diwujudkan bisnisnya. Untuk buku terakhir atau buku ketiga yaitu mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Dengan langkah yang pertama, rencana staffing. Kriteria kinerjanya meliputi kategori okupasi, tanggung jawab okupasi, tugas okupasi, persyaratan okupasi, kebutuhan pelatihan okupasi, jumlah tenaga kerja, perkiraan mulai bekerja, FTE atau full time equivalent, perkiraan durasi kontrak. Total tenaga kerja yang diantisipasi dengan kategori okupasi admin toko. Tanggung jawabnya yaitu mengurusi tata kelola administrasi seperti mengurus segala berkas, membuat laporan, pengarsipan, hingga pengaturan keuangan. Tugasnya yaitu menginput data, membuat laporan barang secara rutin, rekap data pemesanan barang, mengatur sortir dan packing barang, memesan barang, mengatur pembayaran barang. Dengan persyaratannya yaitu ijazah minimal SMA atau SMK, detail, cekatan, teliti, multitasking dalam bekerja. Dengan jenis kelamin pria atau wanita, diutamakan berusia 20 tahun dan menguasai komputer. Untuk kebutuhan pelatihannya, yang pertama mengupload dan mengedit produk sekaligus, memproses pesanan dengan layanan yang ada di toko, mengatur stok, menangani diskusi dan komplek pembeli. Jumlah tenaga yang dibutuhkan yaitu 2 orang. Untuk perkiraan mulai bekerjanya tanggal 2 Desember 2023. Untuk full time equivalentnya yaitu 40 jam per minggu, dan perkiraan durasi kontraknya yaitu 1 tahun. Yang kedua ada kasir, dengan bertanggung jawab atas transaksi penjualan, menyetorkan uang hasil transaksi penjualan dan serah terima shift, memberikan laporan pada atasan. Dan tugasnya yaitu melakukan penjualan produk serta penerimaan pembayaran, melakukan pencatatan setiap transaksi, membantu konsumen untuk memberikan informasi terkait suatu produk, melayani transaksi sekaligus packing produk. Untuk kriterianya yaitu ijazah minimal SMA atau SMK dengan jenis kelamin pria atau wanita berusia 20-26 tahun, dapat berkomunikasi dengan baik dan ramah terhadap pelanggan, dan yang terakhir ada berpenampilan rapi dan berkelakuan baik. Untuk kebutuhan pelatihan kasir, yang pertama mampu menggunakan komputer atau laptop dengan baik, dapat diandalkan dalam penggunaan Excel atau Word, dan yang terakhir mencatat transaksi penjualan. Jumlah yang dibutuhkan yaitu 2 orang, dengan tanggal mulai bekerjanya 2 Desember 2023. Untuk full time equivalentnya yaitu 40 jam per minggu, dan juga kontraknya 1 tahun. Selanjutnya ada baker atau patissier. Tanggung jawab yang pertama yaitu menimbang bahan-bahan untuk kue, mengecek stok kelengkapan bahan, memastikan ketersediaan stok bahan, memberikan pelatihan untuk bagian mixing, menyimpan seluruh resep dan bumbu perusahaan secara internal dan eksternal, memastikan pemakaian barang yang tepat untuk adonan, dan yang terakhir adalah menjaga kebersihan kitchen. Untuk tugasnya yaitu menimbang bahan untuk adonan dengan sesuai resep,
menjaga kebersihan kitchen dan membiarkannya tertutup, membuat racikan dan resep sesuai dengan ketentuan perusahaan, melaporkan jumlah ketersediaan bahan kepada admin toko, dan yang terakhir ada membersihkan tempat kerja sebelum pulang. Untuk persyaratannya, yang pertama pendidikan minimal D3 formal culinary education, yang kedua jenis kelamin pria atau wanita berumur 24 sampai 27 tahun, yang ketiga minimal 2 tahun pengalaman di bidang kulineri, yang keempat harus memiliki rasa urgensi yang kuat dan perhatian terhadap detail. Yang kelima, pemikiran kritis yang kuat dan terampil dalam memberikan ide. Dan yang terakhir, mampu untuk bekerja sama secara kolaboratif dengan tim lain. Untuk pelatihannya, yang pertama mampu merencanakan untuk mengembangkan resep dari menu pastry dan bakery, dapat menguasai keterampilan dan kompetensi di bidang bakery, mengorganisir dan menyiapkan makanan, mampu menentukan penyajian dan menciptakan tampilan yang dekoratif dari produk yang dihasilkan, membersihkan lokasi dan area dan peralatan dapur, dapat mempersiapkan, membumbui, dan mengolah makanan khusus dan menyajikan dengan kompleks olahan pastry dan bakery. Dan yang terakhir, mengikuti prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan di tempat kerja. Dengan jumlah tenaga kerja 1 orang dan waktu dimulainya yaitu 2 Desember 2023. Untuk waktu bekerjanya yaitu 40 jam per minggu dengan masa kontrak 2 tahun. Okupasi yang terakhir yaitu cook helper, dengan tanggung jawabnya yaitu menghadiri briefing chef, menangani penataan mise en place, membantu penanganan service preparation, menangani pastry production, memelihara suasana kerja yang sehat. Untuk tugas cook helper yaitu yang pertama menyiapkan peralatan memasak yang akan dipergunakan, menyiapkan bahan yang akan diolah, membersihkan dan menyimpan peralatan yang telah digunakan, membantu chef dalam mengolah makanan. Persyaratannya yaitu ijazah minimal SMA atau SMK sederajat, jenis kelamin pria atau wanita dengan usia 19 sampai 30 tahun, cekatan dan teliti, berpenampilan rapi dan berkelakuan baik. Untuk pelatihannya yang pertama mengikuti prosedur kesehatan, keselamatan dan keamanan di tempat kerja, memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang bakery, mengorganisir dan menyiapkan makanan, membersihkan lokasi atau area dan peralatan dapur, dan yang terakhir membantu chef dalam mengolah makanan. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan yaitu 2 orang, lalu dimulai tanggal kontraknya yaitu 2 Desember 2023, untuk waktunya itu 40 jam per minggu dan kontraknya 2 tahun. Langkah kedua yaitu ada rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. Yang pertama ada rencana seleksi dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis, dan persyaratan hukum. Dengan rencana seleksinya yaitu mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf, mengadakan panel seleksi, mengembangkan pertanyaan wawancara, dan terakhir ada jadwalkan wawancara dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan juga tempat. Selanjutnya ada proses seleksi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis. Meliputi proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati, diskusi penilaian dengan anggota panel seleksi lainnya, hubungi pengambil keputusan untuk laporan pengambil keputusan, menyiapkan laporan seleksi dan membuat rekomendasi kepada personal senior untuk penunjukan, melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. Yang ketiga yaitu internalisasi atau induksi anggota tim, dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan persyaratan kinerja mereka sesegera mungkin dan mengambil kesempatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnis. Mencakupi menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya, memberitahu manajer dan tim tentang penunjukan baru, memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat, dan membuat pengaturan administratif yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan. Yang terakhir yaitu mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi. Yang ketiga yaitu memenuhi kewajiban hubungan industrial.
Yang pertama ada hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan. Hak dan kewajiban di tempat kerja yaitu mencakupi hak untuk memperoleh upah, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, hak mendapatkan pelatihan kerja, hak memiliki waktu yang sesuai, hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, hak mendapatkan kesejahteraan umum, hak untuk cuti, hak khusus karyawan perempuan, dan kewajibannya meliputi kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensialitas, kewajiban loyalitas. Yang kedua yaitu prinsip hubungan industrial, dikembangkan secara positif dan konstruktif. Prinsip hubungan industrial mencakupi kepentingan bersama pengusaha, pekerja atau buruh, masyarakat, dan juga pemerintah. Hubungan fungsional dan pembagian tugas, kekeluargaan, penciptaan ketenangan berusaha dan ketentuan bekerja, peningkatan produktivitas, meningkatkan kesejahteraan bersama. Yang keempat yaitu mengelola staf. Alasan pengembangan staf diidentifikasi meliputi efisiensi, konsistensi, keluhan, mengatasi kelemahan, dan juga kepercayaan diri. Untuk strategi dan program pengembangan staf meliputi memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka, memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan, mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Program pengembangan staf yang pertama yaitu pelatihan. Selanjutnya ada program pelatihan dilakukan, meliputi orientasi pekerjaan, in-service education, pelatihan untuk fungsi khusus. Evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf dievaluasi. Yang dievaluasi yaitu mengidentifikasi dan dilibatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Selanjutnya tentukan tujuan dan pernyataan evaluasi Anda sambil mengidentifikasi indikator yang akan Anda ukur. Analisis dan tafsirkan hasil untuk dibagikan dan digunakan temuan Anda secara efektif. Yang kelima atau yang terakhir yaitu meninjau kinerja tim. Yang pertama hasil kinerja diidentifikasi meliputi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditemukan sebelumnya, efisiensi penggunaan sumber daya alam, menghasilkan barang dan jasa. Yang terakhir ada kualitas barang dan jasa. Yang kedua kompetensi diidentifikasi. Yang pertama ada pengetahuan, keterampilan, dan terakhir ada sikap. Untuk tingkat pergantian stafnya yaitu rendah, kurang dari 15%, dan yang terakhir ada kekompakan tim, diidentifikasi melalui kerjasama, kompetensi bekerja sama. Sekian video dari saya, kalau lebihnya mohon maaf. Terima kasih.